Bab 23. Satu gerakan jari. Masih ada beberapa keuntungan yang didapatkan Ye Hang dengan mengirim Ye Yuan ke perguruan Dan Wu. Setidaknya dia akan mengikuti beberapa kelas untuk mendapatkan ilmu baru. Meskipun Ye Hang memikirkan hal-hal yang tidak sepadan dengan apa yang Ye Yuan miliki saat ini, toh hal ini masih bisa dia katakan untuk membodohi orang. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, jurus penghilang tubuh cukup efektif digunakan karena tidak terlalu terlihat. Meskipun jurus bela diri ini menggunakan pengetahuan surgawi Dao, pada kenyataan, hanya sedikit pengetahuan itu yang digunakan. Ye Yuan tidak melampaui batas. Ye Yuan menghabiskan beberapa hari terakhir untuk merangkai ingatannya yang dulu. Samar-samar Ye Yuan mengingat kembali tentang kelas yang pernah diikutinya dulu, dia berhasil melesatkan beberapa jurus bersamaan dengan jurus penghilang tubuh. Meskipun jurus penghilang tubuh yang Ye Yuan gunakan untuk menyerang terlihat sempurna, apa yang diajarkan dulu tentang jurus itu oleh gurunya di perguruan agak berbeda. Jurus itu bisa terlihat kuat daripada yang didapatkan di perguruan karena dikeluarkan oleh Ye Yuan yang sekarang memiliki pemahaman luas tentang pengetahuan surgawi Dao. Tidak heran kamu tidak membawa para pengawal. Kamu pasti berpikiran bahwa jurus penghilang tubuhmu itu cukup hebat. Sangat mengagumkan. Sepertinya laporan yang aku dapatkan tentang dirimu salah. Chou Ying tahu bahwa jurus penghilang tubuh bukanlah jurus bela diri yang unik. Jurus ini menggunakan gerakan kaki dalam radius dekat. Menurut Chou Ying jurus itu tidak berguna dalam membantunya membunuh orang. Inilah alasan kenapa dia dulu tidak mempelajarinya. Penguasaan teknik atau jurus bela diri dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Dari rendah ke tinggi, tahap awal, tahap sukses kecil, tahap sukses besar, tahap lingkaran besar, dan tahap ilusi yang legendaris. Meski begitu, Chou Ying tahu bahwa untuk bisa mengeluarkan jurus penghilang tubuh secepat apa yang ditunjukkan Ye Yuan, seorang pendekar harus berada pada tahap lingkaran besar. Selama orang yang menguasai jurus ini tidak menemukan lawan yang sepadan seperti petarung lain yang ahli dalam jurus gerakan atau lawan yang masih berada pada level energi murni Qi, maka tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak heran Ye Yuan berani bersikap congkak dengan datang ke perguruan Dan Wu tanpa pengawal. Dia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bertahan hidup. Sebagai seorang pembunuh, Chou Ying memiliki jurus khusus yang dia kuasai. Namun, jurus ini hanya bisa dilatih sampai pada tahap sukses besar. Masih ada jarak yang harus ditempuh untuk dirinya bisa ke tahap lingkaran besar. Salah jika ada orang yang berpikir bahwa jarak antara tahap sukses besar dan tahap lingkaran besar hanya sedikit. Dalam penguasaan bela diri, jarak yang sedikit ini sama jauhnya dengan bumi dan langit. Di tahap lingkaran besar, seseorang sudah berada di puncak tahapan latihan bela diri. Karena di puncak sudah tidak ada jurus yang dipelajari. Kecuali, mungkin ada monster yang memiliki pemahaman luar biasa, tahap lingkaran besar ini tidak akan berguna. Sementara itu tahap pemecah ilusi memerlukan latihan yang sangat keras dan sangat menakutkan. Oleh karena itu, tahap ini disebut sebagai tahap legenda karena hampir tidak ada orang yang mampu mencapainya. Sebagai gampangnya, tahap lingkaran besar dianggap sebagai tahap terakhir dalam penguasaan ilmu bela diri. Chou Ying selalu percaya diri dengan kemampuannya, tetapi kali ini dia agak ragu. Dia tidak ingin kalah dengan Ye Yuan. Kamu mencoba menyanjungku. Tidak ada gunanya. Aku tetap harus membunuhmu, kata Ye Yuan ringan. Hahaha. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu, Chou Ying tertawa liar sebelum berkata, dasar anak tidak tahu luasnya langit dan bumi. Aku akui gerakanku lebih rendah jika dibandingkan denganmu. Tapi aku rasa dua orang di sampingmu tidak memiliki jurus pada tahap lingkaran besar, kan? Aku ingin melihat bagaimana bocah lemah sepertimu yang hanya memiliki kekuatan di tingkat ketiga energi murni Qi akan menerima pukulanku. Chou Ying adalah seorang veteran pertempuran. Setelah satu serangannya gagal, dia segera mencari cara lain. Tentunya, dua orang di samping Ye Yuan adalah kelemahan terbesar Ye Yuan. Tang Yu masih terlihat baik-baik saja, tetapi lu sudah kelihatan seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih di mata Chou Ying. Teknik gerakanmu memang cepat. Kecepatan itu tidak akan ada gunanya jika Ake menyerangmu secara langsung, batin Chou Ying. Senyum liar di wajah Chou Ying membeku diganti dengan wajah yang penuh dengan kebingungan. Semua orang bisa melihat kalau aura kekuatan Ye Yuan mulai meningkat secara cepat. Puncak tingkat ketiga energi murni Qi. Tingkat keempat energi murni Qi. Tingkat kelima energi murni Qi. Tingkat keenam energi murni Qi. Alam kekuatan kanuragan Ye Yuan menerobos hambatan dari tingkat ketiga energi murni Qi ke tingkat keempat energi Qi murni dan terus meningkat melaju pesat ke tingkat lebih tinggi. Akhirnya kekuatan itu mencapai puncaknya di tingkat keenam sebelum berhenti.
Melihat kejadian ini, Chou Ying kaget dan terdiam sampai lupa untuk bergerak selama beberapa saat. Bagaimana ini mungkin terjadi? Chou Ying menarik napas dingin. Dia tiba-tiba teringat Ye Yuan yang sebelumnya menelan pil obat. Ini mungkin efek dari pil obat itu. Meskipun dia pernah mendengar bahwa beberapa pil obat mampu meningkatkan kekuatan secara cepat, ini adalah kali pertamanya dia melihat dengan matanya sendiri sebuah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan IGA tingkat secara tiba-tiba. Chou Ying sesaat berpikir jika dia memiliki pil obat seperti ini, misi yang diemban hari ini akan bisa diselesaikan segampang memotong sayuran. Namun kenyataannya adalah bahwa di depannya ada seorang pemula yang awalnya memiliki perbedaan dari 4 tingkat kekuatan dengan dirinya dalam sekejap mata bisa mencapai tingkatan yang hanya berbeda 1 tingkat dengan dirinya. Meskipun tingkat ke-6 energi murni Qi dan tingkat ke-7 tidak berada pada 1 tingkat yang sama, tanpa diragukan lagi, Ye Yuan sudah memiliki modal untuk bertarung dengannya sekarang. Ditambah dengan jurus penghilang tubuh tahap lingkaran besar yang dia kuasai, sangat mungkin bagi Ye Yuan untuk melawan Chou Ying. Chou Ying tiba-tiba merasa bahwa hari ini sangat aneh. Bocah di depannya ini benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan. Awalnya, dia mengeluhkan bahwa misinya terlalu gampang. Sekarang, dia tidak bisa berhenti menyesali kenapa setuju untuk melakukan misi ini. Terlepas dari apa yang terjadi, misi harus diselesaikan. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan kehilangan status yang dia dapatkan sebagai salah satu pembunuh bayaran terbaik yang dengan susah payah dia dapatkan di kelompok Mosa. Melihat Ye Yuan bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke-6 setelah meminum pil pemulih hati tinta giok membuat Chou Ying banyak berpikir sebelum melakukan penyerangan. Tingkat ke-6 masih berada di bawah tingkat ke-7 yang dia kuasai. Dengan memincingkan matanya, dia melihat targetnya untuk dibunuh Kelu. Satu kata bunuh. Chou Ying segera membuat gerakan terkuatnya yang dia gunakan untuk menghabisi lawan yang sudah tak terhitung jumlahnya. Satu kata bunuh, jurus sederhana dan lugas, namun mendominasi. Gerakannya langsung namun tidak mencolok. Lu hanya berdiri tanpa bisa melakukan apa-apa ketika pedang sudah terhunus di depannya. Senyum menyeramkan melintas di wajah Chou Ying seolah-olah dia bisa melihat si cantik, Lu, sekarat. Dan kesedihan yang menyayat hati terlihat di wajah Ye Yuan. Namun, sebelum pedang Chou Ying berhasil menembus tenggorokan Lu. Ding! Tangan Chou Ying yang mencengkeram pedang menjadi mati rasa, dan pedang pendek yang dia pegang melayang. Ye Yuan menggunakan kekuatan yang luar biasa, tubuh Chou Ying juga ikut terlempar ke udara. Pada saat bersamaan, Ye Yuan menolong Lu dengan jurus penghilang tubuh, setelah melemparkan serangan pada Chou Ying. Ye Yuan hanya menjulurkan jarinya dan mengetukkan jarinya pada pedang pendek Chou Ying dan membuatnya terlempar terbang ke udara. Ini adalah jurus jari mutlak Yuan. Jurus jari Yuan sudah mengalami beberapa kemajuan, mencapai tahap awal setelah beberapa hari Ye Yuan berlatih meningkatkan kekuatan kanuragannya. Teknik bela diri pada tingkat atas ini jelas tidak mudah dipelajari. Untuk mencapai tahap ini hanya dalam beberapa hari saja sudah menunjukkan betapa luar biasanya Ye Yuan. Meskipun jurus jari mutlak Yuan merupakan jurus di tahap awal, mengeksekusinya dengan menggunakan kekuatan tingkat ke-6 energi murni Qi yang Ye Yuan miliki saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Chou Ying. Chou Ying berguling di tanah. Wark! Dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat Chou Ying, Ye Yuan berkata dingin, "Aku hanya akan menggunakan satu jari. Entah kau bisa melarikan diri atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu." Organ bagian dalam tubuh Chou Ying dalam kondisi buruk. Dia sadar jika dia sedang berhadapan dengan orang tangguh. Bocah ini jelas berpura-pura menjadi babi untuk memakan macan. Dia terlalu kuat. Sambil menekan lukanya, Chou Ying tidak peduli dengan keadaan sekitarnya dan mulai mengumpulkan semua energi yang dia miliki. Dia ingin melarikan diri. Chou Ying bisa merasakan Ye Yuan ingin membunuh dirinya. Jelas, tindakannya yang berusaha untuk membunuh Lu benar-benar membuat Ye Yuan marah. Chou Ying menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melarikan diri. Dia bahkan bisa merasakan bahwa kecepatannya saat ini lebih cepat daripada sebelumnya. Sangat cepat sehingga teknik gerakannya telah bisa menyentuh ambang tahap lingkaran besar. Pencapaiannya ini membuatnya sangat gembira. Aku bisa melarikan diri. Aku pasti bisa melarikan diri. Chou Ying berteriak dalam pikirannya, dan kemudian kesadarannya sedikit demi sedikit kabur.